Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi dengan saya Endang Setiawahyuningsih. Pada kali ini saya akan membawakan tentang mata pelajaran ekonomi kelas 10 tentang sistem ekonomi. Sebelumnya, apa itu sistem ekonomi? Mari kita lihat sama-sama penjelasannya. Yang pertama adalah kita ketahui dulu pengertian dari sistem ekonomi. Sistem ekonomi yaitu sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya, jasa, dan barang yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Nah, macam-macam sistem ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara di dunia ini ada bermacam-macam. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Yang kedua, sistem ekonomi terpusat atau komando. Yang ketiga, sistem ekonomi pasar atau kapitalis. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Nah, sekarang kita kupas satu-satu tentang macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan bergantung pada sumber daya alam. Nah, ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional itu ada yang pertama, teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan sederhana. Jadi diturunkan dari ayah kepada anaknya, kemudian diturunkan lagi kepada cucunya, seperti itu. Jadi teknik produksinya dipelajari secara turun-temurun dan sederhana. Yang kedua adalah modal yang digunakan sedikit. Yang ketiga, pertukaran menggunakan sistem barter. Barter itu adalah tukar-menukar barang. Yang keempat, belum adanya pembagian kerja. Jadi, seseorang itu selain menjadi produsen, dia juga menjadi konsumen. Yang kelima, terikat dengan tradisi. Yang keenam, tanah adalah sumber produksi dan pemakaian. Kita lanjutkan dengan kelebihan sistem ekonomi tradisional. Apa itu kelebihan sistem ekonomi tradisional? Yang pertama, mendorong hubungan kerjasama dan kerukunan sehingga terdapat keselarasan antar individu. Yang kedua, barang yang dihasilkan hanya untuk kelangsungan hidup masyarakatnya sehingga mengurangi pemborosan. Yang ketiga, adat istiadat dan tradisi relatif terjaga. Yang keempat, alam relatif terjaga karena masyarakat cenderung menjaga kelestarian alam sekitarnya. Sekarang, kita lihat kekurangan dari sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, produksi terbatas karena bergantung pada kondisi alam. Yang kedua, standar hidup masyarakatnya relatif rendah. Yang ketiga, teknologi yang digunakan sederhana dan tradisional. Dan yang keempat, cenderung menolak perubahan sehingga masyarakat kurang berkembang. Nah, itu tadi penjelasan tentang sistem ekonomi tradisional. Sekarang kita lanjutkan yang kedua, sistem ekonomi terpusat atau biasa juga disebut dengan sistem ekonomi komando. Pengertiannya adalah
sistem ekonomi di mana negara atau pemerintah memegang kendali penuh terhadap semua aktivitas ekonomi yang berlangsung di pasar dalam suatu negara. Nah, kita lihat ciri-cirinya. Ciri-ciri sistem ekonomi terpusat atau komando antara lain, yang pertama, semua alat dan sumber produksi dimiliki dan dikuasai oleh negara, sehingga hak milik perorangan hampir tidak ada. Yang kedua, pekerjaan yang tersedia dan siapa yang akan bekerja ditentukan oleh pemerintah. Rakyat tidak memiliki kebebasan. Yang ketiga, kebijakan ekonomi diatur oleh pemerintah. Nah, sekarang kita lihat kelebihan-kelebihan dari sistem ekonomi terpusat atau komando. Yang pertama, pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi atau masalah ekonomi lainnya. Karena semuanya dipegang oleh pemerintah, maka pemerintah lebih mudah mengendalikannya. Yang kedua, pemerintah menentukan jenis kegiatan produksi sesuai dengan perencanaan, sehingga pasar barang dalam negeri berjalan dengan lancar. Yang ketiga, relatif lebih mudah melakukan distribusi pendapatan. Kemudian yang keempat, jarang terjadi krisis ekonomi karena kegiatan ekonomi direncanakan pemerintah. Selanjutnya, kita lihat kekurangan dari sistem ekonomi terpusat atau komando. Kita lihat ya, yang pertama adalah mematikan inisiatif individu untuk maju. Sebab segala kegiatan ekonomi diatur oleh pemerintah pusat. Yang kedua, sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Kekurangan yang ketiga adalah masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memiliki sumber daya. Itu tadi penjelasan tentang sistem ekonomi terpusat atau komando. Sekarang kita lihat sistem ekonomi selanjutnya. Ada sistem ekonomi pasar atau kapitalis. Sistem ekonomi pasar atau kapitalis adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang, dan lain sebagainya. Di antara ciri-ciri dari sistem ekonomi pasar atau kapitalis, yaitu 1. Semua sumber produksi milik masyarakat. Yang kedua, pemerintah tidak ikut campur secara langsung dalam perekonomian. Yang ketiga, masyarakat terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pemberi kerja dan golongan pekerja. Yang keempat, timbulnya persaingan. Yang kelima, semua kegiatan ekonomi bertujuan mencari keuntungan. Sekarang kita lihat kelebihan-kelebihan dari sistem ekonomi pasar atau kapitalis. Yang pertama, menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Yang kedua, setiap individu bebas untuk memiliki sumber daya produksi. Yang ketiga, timbul persaingan. Yang keempat, menghasilkan barang yang bermutu tinggi karena barang yang kurang bermutu tidak akan laku di pasar. Yang kelima, efisiensi dan efektivitas tinggi karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atas motif mencari keuntungan. Selanjutnya kita lihat kekurangan dari sistem ekonomi pasar atau kapitalis. Yang pertama, sulit melakukan pemerataan pendapatan. Yang kedua, pemilik sumber daya produksi mengeksploitasi golongan pekerja sehingga
Yang kaya semakin bertambah kaya, dan yang miskin cenderung tetap miskin. Kekurangan yang ketiga adalah sering muncul monopoli yang merugikan masyarakat. Yang keempat, sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu. Nah, itu tadi penjelasan tentang sistem ekonomi pasar atau kapitalis. Selanjutnya kita lihat sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang merupakan gabungan dari sistem ekonomi komando dan pasar. Pada sistem ekonomi ini, baik pihak pemerintah maupun swasta memiliki peran dalam sektor perekonomian. Nah, kita lihat ciri-ciri. Ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran. Yang pertama, pemerintah dan swasta sama-sama melakukan kegiatan perekonomian. Yang kedua, tatanan ekonomi merupakan mekanisme pasar, tetapi masih terdapat campur tangan pemerintah. Yang ketiga, terjadi persaingan dalam perekonomian, tetapi pemerintah tetap melakukan pengawasan. Selanjutnya, kita lihat apa saja kelebihan-kelebihan dari sistem ekonomi campuran. Kelebihan dari sistem ekonomi campuran yang pertama adalah kestabilan ekonomi terjamin. Yang kedua, pemerintah dapat lebih fokus untuk menggerakkan sektor usaha mikro dan menengah. Yang ketiga, terdapat kebebasan berusaha sehingga mampu mendorong kreativitas dan inisiatif. Kelebihan yang keempat yaitu terdapat pengakuan hak atas hak milik individu terhadap sumber produksi meskipun ada pembatasan. Selanjutnya, kita lihat kekurangan dari sistem ekonomi campuran. Di antaranya adalah 1. Terdapat kesulitan untuk menentukan batas kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan oleh swasta dan pemerintah. Yang kedua, terdapat kesulitan untuk menentukan batas sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah dan swasta. Itu tadi penjelasan tentang sistem ekonomi campuran. Sekarang kita lihat sistem ekonomi yang ada di negara kita. Sistem ekonomi di Indonesia, apakah memakai sistem ekonomi tradisional atau memakai sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi campuran? Sebenarnya, sistem perekonomian di Indonesia itu menggunakan sistem ekonomi campuran. Akan tetapi, kita menyebutnya dengan sistem ekonomi Pancasila. Apa itu sistem ekonomi Pancasila? Sistem ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang dianut bangsa Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila memberikan kebebasan berusaha kepada setiap warga masyarakat dalam batas dan syarat tertentu. Sistem perekonomian Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Kemudian, nilai-nilai dasar perekonomian di Indonesia itu apa saja? Yang pertama adalah kekeluargaan. Yang kedua adalah keadilan. Yang ketiga, kemandirian. Yang keempat, kerjasama. Dan kelima adalah gotong royong. Jadi, sistem perekonomian di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila.
Demikian penjelasan saya tentang sistem ekonomi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.